Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, tetap semangat dan jangan lupa klik petirnya ya. Ini apa? Hari ini gue buat dua video karena nggak bisa ditunggu lama ya. Ini soalnya terkaitnya penting gitu. Hal penting yang masih apa ya, sekitaran main kode-kodean lah. Ya kan, jadi apa yang kemarin verifikasi nomor, terus gua update tadi siang soal verifikasi Facebook, dan yang sekarang itu soal P-Wallet ya. Itu banyak apa namanya yang belum tahu, banyak yang nggak ngerti takutnya. Jadi mohon bimbingannya buat semua senior ya, buat yang anggota referralnya atau link-link di bawahnya lah ya. Kalau ada mungkin yang baru, jangan sungkan untuk menanyakan yang sudah paham betul itu dengan Pay Network, karena seperti ya komenan-komenan di channel Mang Adun tuh, Mbak Trina gitu tadi juga sempat bilang sangat penting kita untuk mengamankan koin ya gitu. Betul sekali itu, karena ya buat apa open mainnet kalau nggak ada koinnya kan gitu. Oke, kita langsung aja ke informasinya. Sebenarnya ya ini tampilan baru, tapi gue belum mau bahas ini cuman apa sih, ada hubungannya lah, bahwasanya di sini dikatakan menyelesaikan daftar periksa mainnet ya. Intinya sebelum open mainnet lah, kita harus memeriksa semua dengan detail, dengan pasti, supaya semuanya ketika open mainnet itu udah beres gitu. Oke, kita langsung aja ke apa namanya informasi soal P-Wallet ya. Nah, di sini ya kan ada yang menginformasikan bahwasanya ini dia, harap perhatikan dan teliti saat membuka masuk ke P-Browser. Perhatikan tulisan membuat dompet baru dan ada tulisan sudah membuat dompet, maka klik sudah membuat dompet, artinya dompet atau wallet Pi sudah ada. Jika pioner klik dompet baru, maka perasa sandi yang sudah ada tidak dapat digunakan atau sudah tidak valid lagi pada saat digunakan. Perhatikan P-Wallet, klik sudah membuat dompet, jangan klik menghasilkan dompet baru. Catatan, dalam sehari ini banyak pioner kehilangan koin Pi di available balance karena mereka salah klik menghasilkan dompet baru dan semua koin hilang percuma. Terima kasih semua pioner. Oke, sebenarnya kalau diperhatikan ini gawat juga ya. Nah, ini tampilannya. Oke, itu menghasilkan dompet baru yang atasnya. Nah, ini kalau yang sudah punya dompet ya otomatis klik yang sudah membuat dompet. Oke, dan ini merupakan salah satu pembaruan dari P-Browser yang kemarin besar-besaran itu ya, sepertinya gitu loh. Oke, ini apa, mau gua klarifikasi langsung sih sebenarnya ya. Jadi informasi ini bener nggak gitu, atau lebih tepatnya seperti apa gitu. Kemarin ini informasi yang udah save gua waktu beberapa hari lalu, ini kelanjutannya, dan ini yang terakhir yang mau gue bagikan ke semua pioner ya. Jadi tenang aja, ngejalur. Oke, nanti akan ada klarifikasi langsung dari moderator yang katanya di sini ya kan. Nih, kita langsung aja lah, nanti gampangnya disimpulkan. Ini ada pertanyaan dari Riswanto 10 kepada Bang Rohman 79 ya, sebagai moderator. Selamat siang moderator, itu maksudnya selamat siang moderator gitu ya. Maaf, saya mau tanya, ada pioner yang mendapatkan tampilan menghasilkan dompet baru. Ketika wallet diklik dan
dan dia sempat klik menghasilkan dompet baru. Apakah yang akan terjadi apabila sempat klik pemberitahuan tersebut? Status KYC sudah lulus, akan tetapi saldo belum masuk ke wallet. Nah, ini menginformasikan ada Pioneer ya gitu. Nah, ini terus dari Bang Rohman ya balasannya. Tidak ada pengaruh jika masih ingat frasa sandi wallet yang lama, maka skip saja wallet Pi yang baru. Itu yang tidak sengaja klik tersebut. Nah, gue mendapatkan poin yang cukup penting dari penyampaian Bang Rohman di sini, karena maksudnya di sini ya kan, yang tidak sengaja diklik tersebut. Oke, nah maksudnya apa? Maksudnya seperti biasa gue kupas per kalimat juga ya. Tuh, maksudnya apa? Yang disampaikan di sini nih, yang disampaikan di sini saat membuka ini perhatian ya kan. Nah, katanya dalam sehari ini banyak Pioneer kehilangan CoinPay di available balance karena mereka salah klik menghasilkan dompet baru dan semua koin hilang. Nah, katanya yang share ini katanya semua koin hilang percuma ya kan. Tapi kenapa kata Bang Rohman itu jadinya yang tidak sengaja diklik tersebut? Jadi tidak ada pengaruh jika masih ingat frasa sandi wallet yang lama. Skip saja Pi yang baru yang tidak sengaja diklik tersebut. Jadi gini kesimpulannya, kalau menurut gua ya kan, lebih tepatnya itu maksud dari penyampaian Bang Rohman ini bahwasanya kalau cuman klik doang mah tentu saja tidak ada masalah gitu loh. Nah, yang jadi masalah itu nih, yang jadi masalah ada penampilan tadi. Nah, yang jadi masalah ketika kita ngeklik menghasilkan dompet baru ya kan, itu nggak cuma ngeklik, tapi termasuk di dalamnya itu ada opsi bikin frasa sandi dan dan lain-lain lah gitu. Kalau cuma klik doang mah gue yakin sih nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan ya kan, kalau misalkan sampai terjadi membuat dompet baru, itu apa jadinya? Maka gua kupas juga di sini ya. Nah, ini mungkin maksudnya ke sini. Jadi koin yang sudah lama itu jadi hilang ya. Kita lihat penjelasan langsung dari moderator ya. Ada tadi gua save di sini. Nah, oke, ini juga di sini. Pioneer bisa buat wallet Pi berapa saja. Cuma perlu diketahui, wallet Pi yang terhubung ke Pi Mainnet, setiap akun hanya satu saja yang bisa untuk menerima koin Pi asli gitu. Itu jelas ya, itu jelas. Karena gini kalau feeling gua, kenapa pembaruan Pi browser yang kemarin itu juga ada menghasilkan dompet baru, yaitu kan kalau misalkan bagi Pioneer yang lama itu sudah membuat dompet, tapi kan kalau bagi Pioneer yang baru otomatis kan harus menghasilkan dompet baru gitu loh. Jadi ya ini nggak ada salah ya di sini soal soal menghasilkan dompet baru. Jadi hati-hati aja sih sebenarnya. Kalau yang sudah membuat dompet ya kita klik sudah membuat dompet. Kalau yang cuman nggak sengaja keklik itu nggak ada soal. Yang penting, dan bahkan di sini Bang Rohman bilangnya bisa buat dompet berapa saja. Mungkin ya kalau misalkan nih ada kelanjutannya nggak lagi ya. Ntar kita baca-baca dulu aja ya. Ini wah gawat ternyata, ini mungkin yang nyimak ya dari Remah Koin. Wah gawat ternyata saya ganti dompet baru katanya gitu. Alamat dompetnya yang dikirim sama sekarang berbeda. Tuh, dia itu udah bikin dompet baru nih. Adakah cara balikin dompet lama? Pertanyaan yang bagus ya. Ini barangkali juga Pioneer ada yang mengalaminya. Oke, ini kelanjutannya. Coba saya logout dompet baru, keluar ya dari dompet baru. Masalahnya frasa dompet lama lupa.
Oh, jadi mungkin seperti itu ya. Bahaya juga itu, Dokter Nicholas juga sampai menyampaikan jaga prasasti, sampai berulang-ulang kali ya. Itu penting, maksudnya jaga di situ bukan hanya disimpan, bukan hanya di save di catatan HP misalkan, bukan hanya di laminating, di press gitu kan gitu. Tapi jangan sampai lupa juga naruhnya, kan gitu ya. Sekarang di laminating tahu-tahu lupa naruh gitu kan, atau barangkali ini lagi musim banjir juga di beberapa daerah, ada yang sampai kebanjiran ya. Jangan sampai ya. Oke, itu yang nama jaga tuh bener-bener kita lindungi gitu loh. Nah, terus kelanjutannya kata balasannya dari moderator ini Bang Rohman 79 untuk remah koin. Untuk bisa mendapatkan koin Pi yang sudah bermigrasi ke wallet Pi Anda yang lama, caranya adalah Anda masih menyimpan prasasandinya. Jika lupa, Anda mengingatnya kembali. Jika hilang, Anda menemukan kembali. Jika tidak ingat dan tidak menemukan kembali prasasandinya, maka solusinya ikhlaskan. Nah, koinnya tidak bisa digunakan. Lalu prasasandi yang baru segera dikonfirmasi. Poin nomor 3 dan 7 untuk mengganti wallet Pi yang lama. Supaya nantinya koin Pi yang akan bermigrasi berikutnya masuk ke wallet Pi yang baru, begitu. Jadi ini rentan banget ya, resikonya besar banget lah kalau kita sampai lengah sama yang namanya prasasandi. Itu bahaya kalau sampai hilang, kalau sampai lupa, kalau sampai jatuh ke tangan orang lain gitu. Itu bahaya. Nah, di sini Bang Rohman mengatakan ya kalau misalkan hilang, tidak bisa kembali ingatnya juga, ingatan juga lupa gitu kan, ya udah satu-satunya ya diikhlaskan ya, mau gimana lagi ya. Seperti sama yang kasus dari remahan koin ini gitu, pertanyaannya sangat membantu untuk pionir yang lain sebetulnya gitu ya, berbagilah kita. Oke, nah tapi di sisi lain plus dari yang tadi menghasilkan dompet baru, kalau menurut gua nih ada juga plusnya itu yaitu ketika kita lupa prasasandi yang lama itu. Jadi ya sudah, kita buat saja prasasandi yang baru gitu ya. Karena apa? Karena yang sudah migrasi ke dompet yang lama itu kan, terus prasasandinya lupa, itu benar-benar tidak bisa dikembalikan ya. Ya karena kan kuncinya itu di prasasandi gitu, untuk bisa kita mengembalikan koin yang sudah migrasi ke wallet yang lama. Itu ya wayahnya lah kalau bahasa Sunda. Mau gimana lagi gitu kan, ikhlaskan kata Bang Rohman gitu. Tapi ya dengan adanya wallet baru atau menghasilkan dompet baru, yaitu nantinya untuk menyelamatkan itu koin yang kita tambang supaya tidak migrasi ke dompet yang lama. Seperti itu ya. Jadi supaya koin yang migrasi sekarang ini gitu, yang baru-baru lah gitu, supaya masuk ke dompet yang baru. Itu ya. Jadi ada justru kalau feeling gua sih, makanya core team gitu kan merilis ini tuh justru otomatis sebenarnya gitu loh. Ini sangat bermanfaat gitu. Sangat bermanfaat ya, dalam artian untuk mengganti dompet lama yang barangkali ada yang hilang atau lupa. Makanya dihasilkan dompet baru untuk menyelamatkan koin migrasi selanjutnya atau yang baru-baru. Jadi masuknya ke dompet yang baru, tidak masuk ke dompet yang hilang. Itu ya. Ya kalau misalkan ada pionir yang sampai membuat dompet yang baru seperti remahan koin ini gitu kan, tapi lupa sandi yang lama, ya sudah mau gimana lagi. Kayaknya ini mungkin yang dimaksud kasus ini tuh karena bikinnya gitu kan, bikinnya itu sudah terlanjur nggak cuma ngeklik ya gitu, tapi sudah terlanjur bikin
dompet yang baru gitu. Makanya koin yang sekarang masuknya yang baru-baru ditambang masuknya ke dompet baru. Tapi sebenarnya tidak masalah, karena kalau misalkan kita ingat prasa sandinya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu gitu. Barangkali ada yang lebih lagi membantu untuk semua pioner yang membutuhkan ya. Ini apa ini? Sama untuk ditujukan ke Bang Rohman 79 ini Arjun ya, 31 Arjun. Mau tanya moderator, katanya itu di wallet Pi ada kata sign to developer wallet. Maksudnya gimana ya? Nah, gue tadi pas udah nyimpan ini, gue inget nih, aduh, kata gue yang mana nih ya kan? Apa namanya? Emangnya ada kan gitu kan? Ya akhirnya gue riset juga lah gitu supaya lebih jelas informasinya gitu. Nah ternyata setelah gue masuk ke wallet ternyata ada bener gitu. Itu di paling bawah ya kan, atau di bawahnya buka kunci dengan sindik jari, di situ ada bacaan buka wallet untuk developer aplikasi itu kan. Nah yang ditanyakan di sini ya kan, katanya mau tanya mod itu wallet Pi ada kata sign to developer wallet maksudnya gimana ya? Oke, kita mau cari tahu maksudnya gimana ya. Mungkin kan ada kita, kalau gua sendiri juga gaptek banyak diantara kita yang apa nggak gaptek lah ya, itu nggak tahu, jangan sampai salah langkah, intinya seperti itu. Oke, ini ada langsung balasannya dari Bang Rohman 31 Arjun, katanya itu wallet Pi khusus buat vendor supaya hasil koin Pi dari transaksi barter barang dan jasa tidak tercampur dengan hasil menambang. Nah, ini bagus ya, ini kematangan loh, salah satu kematangan ekologi, salah satu kematangan utilitas yang gue tangkap dari sini. Karena apa? Siap-siap ya kan untuk nanti acara besar gitu. Jadi nantinya developer ini bener banget gitu, dia harus punya yang namanya dompet untuk transaksi barang dan jasa yang dia perjualbelikan gitu kan, supaya hasil transaksinya itu ya masuknya ke dompet developer, khusus dompet developer, dan tidak tercampur dengan dompet pribadi dia yang juga nambang developernya tersebut gitu ya. Developernya tersebut juga pioner ternyata, otomatis kan punya dompet juga nih. Nah, itu kan di akunnya. Nah, kalau dia sebagai developer juga dia bisa membuat apa namanya? Dompet untuk khusus developer untuk transaksi barang dan jasa yang developer tersebut perjualbelikan. Oke, terjawab ya. Oke, cukup apa namanya jelas ya di sini ya. Kita coba lanjut. Nah, ini ada ulasan panjang banget. Gak apa-apa lah, main santai aja sama kita mah ya. Kita baca dulu aja. Ini juga penting. Oke. Ini penjelasan panjangnya lah, intinya seperti itu ya. Dari moderator Bang Rohman 79. Silahkan pahami baik-baik untuk semua pioner, khususnya pioner Indonesia. Penjelasan tentang CoinPay yang masuk bermigrasi ke wallet. Pioner yang telah menyelesaikan langkah 7 di daftar periksa mainnet. Nah, yang pokoknya adalah kita tahu ya. Itu tetapi telah menunggu 5 hari atau lebih untuk terjadinya migrasi mainnet. Ada beberapa alasan yang mungkin menunda migrasi mainnet. Pertama, pemeriksaan dilakukan untuk memverifikasi bahwa pioner yang telah mengonfirmasi dompet untuk migrasi yang tidak dikonfirmasi pada poin 3 menu mainnet checklist oleh pioner lain gitu. Jika pioner menggunakan alamat dompet yang dikonfirmasi oleh pioner lain, maka transfer akan diblokir hingga pioner mengonfirmasi hanya dompet yang telah mereka konfirmasi gitu. Jadi maksudnya di sini jangan sampai digunakan oleh orang lain ya gitu. Maka transfernya itu akan diblokir hingga pioner mengonfirmasi gitu. Kecuali kalau dikonfirmasi baru tuh disetujui ya. Oke, kode
kode kedua, itu yang pertama ya tadi. Kedua, Kortim menunda migrasi otomatis. Nah, ini ya penting. Kortim menunda migrasi otomatis saldo besar dan akan mentransfer saldo ini secara manual untuk alasan keamanan. Tidak ada garis waktu saat ini kapan migrasi saldo besar akan terjadi. Ketiga, ada pemeriksaan tambahan sebelum transfer mainnet, bahkan setelah semua item di checklist periksa, termasuk pemeriksaan sanksi tambahan dan revaluasi status KYC. Keempat, jika saldo transfer akun lebih rendah dari saldo minimum yang disyaratkan oleh blockchain, migrasi akan dihentikan sementara. Oke, jadi di sini Kortim menunda ya migrasi secara otomatis untuk saldo yang besar gitu, dan akan mentransfer saldo ini secara manual untuk alasan keamanan katanya. Tidak ada garis waktu saat ini kapan migrasi saldo besar akan terjadi. Nah, maksudnya ini yang kenapa banyak yang setelah lulus KYC tapi ada yang belum migrasi ya gitu. Itu ditinjau dulu lah gitu secara otomatis sama Kortim gitu kan, untuk keamanan. Oke, jadi hati-hati nih kalau yang sudah KYC, udah lulus KYC tapi migrasinya belum ya, masih ketunda gitu kan. Itu dicek lagi akunnya aman enggak kan gitu. Itu jadi untuk sebenarnya Kortim melakukan ini untuk keamanan kita juga gitu. Jangan sampai terjadi kejahatan di dalam dunia digital lah, khususnya P network ya, seperti itu. Oke, kita udah sampai di poin 4 tadi ya. Kita ini ada lanjutannya. Oke, kita lanjut dulu. Jika perintis diidentifikasi melalui pemeriksaan seperti itu, perlu ditinjau lebih lanjut sebelum migrasi, tuh kan. Maka Kortim meninjau kasus ini dan akan memperbarui statusnya agar konsisten dengan hasil pemeriksaan tambahan ini atau melepaskan migrasi setelah peninjauan selesai. Oke, jadi ditinjau sama Kortim ya kan. Nah, kebenarannya atau maaf ya, takutnya ada kejahatan kan banyak nih terjadi transaksi yang tadi diblokir terlebih dahulu tuh. Banyak yang kemarin-kemarin ketipu lah intinya ya, kena tipu gitu kan, karena memperjualbelikan koinnya itu, akhirnya koinnya dijual, uangnya tidak ditransfer. Nah, yang seperti itu kan bahaya. Kenapa? Ketika migrasi ya kan, ini ditinjau dulu gitu, akun yang digunakan P network ini jahat nggak kan, kayak gitu. Karena kalau misalkan tidak ditinjau itu bahaya, bisa-bisa itu hanya ya maaf ya, ada istilah penyerok gitu loh. Bisa-bisa akun tersebut adalah seorang penyerok yang hanya ingin memanfaatkan atau menarik keuntungan dari pioner yang lain gitu ya. Jadi untuk jaga-jaga, intinya seperti itu. Oke, solusinya menunggu dengan sabar karena Kortim bekerja untuk mematuhi peraturan tuh, persyaratan KYC dan kebijakan PAI, melindungi kesehatan dan keamanan jaringan, dan memastikan sebanyak mungkin bahwa perintis sejati dapat mengamankan PI mereka dengan aman. Nah, ini dia, ada istilah perintis sejati ya. Berarti kan ada perintis yang abal-abal, yang seperti gue bilang tadi ya gitu. Ada yang scam lah, jahat, yang niatnya cuman mau nyerok koin dari pioner yang lain. Nah, ini pembahasan ini ada hubungannya sama yang pembaruan di dashboard ini gitu. Jadi periksa katanya gitu kan. Nah, menyelesaikan daftar periksa mainnet sangat penting itu untuk memindahkan saldo transfer Pi Anda ke mainnet. Banyak perintis telah lulus KYC tetapi masih harus menyelesaikan data periksa sebelum bermigrasi ke mainnet ya kan. Tuh, tolong tonton tonton video, ada videonya ya yang diperbarui di atas untuk mempelajari cara penyelesaian setiap langkah daftar periksa. Oke, penyelesaian daftar periksa Anda untuk bermigrasi ke mainnet berkontribusi pada tujuan migrasi jaringan keseluruhan dari periode terlampir. Nah, ini nih yang tidak kalah penting lah gitu. Jadi
dengan adanya pemeriksaan seperti ini, karena gini yang gua tangkap dari konteks di sini ya, itu benar-benar dapat menghambat gitu loh, yang seharusnya banyak udah kerjaan tuh udah selesai. Karena banyak kasus seperti ini, otomatis ini numpuk nih di Kortim kan, numpuk. Ini masalah melulu. Kalau dari pionernya sendiri tidak mau menyelesaikan, tidak mau memeriksa gitu loh, itu ya akhirnya numpuk di Kortim, dan kapan selesainya, kan seperti itu. Jadi tolong ya buat semua pioner, kita sama-sama lah saling bantu, saling tolong. Kalau ada yang belum ngerti atau nggak ngerti, bisa menanyakan ke seniornya, oke, atau ke ketua grup, ke siapapun yang dapat dipercaya, seperti itu ya. Itu jadi bakal menghambat yang seharusnya kerjaan Kortim nih cepat selesai ya kan, karena masalah yang seperti ini gitu loh. Jadi cukup menghambat seperti itu. Oke, ini ya penting ini. Terus masuk udah ke apa lagi nih, ada masih ya tutorial untuk ini tutorial untuk mendapatkan prasasti baru buat yang lupa prasasti. Ada juga tutorialnya. Buka Pi browser, klik wallet Pi, klik tulisan Anda dapat mengatur ulang dompet Anda yang warna biru katanya. Tampilan prasasti itu. Simpan 24 kata prasasti dan simpan juga public key walletnya. Kode wallet 56 huruf besar. Oke. Kalau masih belum bisa dicoba, maksudnya kalau masih belum bisa, coba 7 hari berikutnya. Jangan dibuka dulu wallet setelah 7 hari lebih. Silahkan buka wallet Pi dan buat yang baru. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mau nih membuat mendapatkan prasasti baru, itu buat yang lupa prasasti nih, tadi yang terjadi di kasus siapa itu Remah Koin ya kalau nggak salah itu. Ini kalau mau menghasilkan prasasti yang baru nih gitu caranya. Tapi setelah dicoba ya, itu masuk ke Pi browser, terus klik wallet Pi, terus ada tulisan Anda dapat mengatur ulang dompet Anda ya, terus tampilan prasasti, simpan prasastinya. Nah itu kalau misalkan dicoba selama 7 hari berikutnya, dan jangan dulu dibuka ya kan walletnya. Bukanya setelah seminggu kemudian lah, atau lebih amannya 10 hari kemudian gitu kan, baru bisa dicek lagi gitu buat yang baru lagi. Kalau misalkan belum bisa, pastikan setelah mendapatkan prasasti yang baru jangan sampai lupa lagi, karena kalau sudah selesai tes walletnya, Pi dan koin Pi asli sudah masuk ke wallet Pi mainnet, tidak bisa lagi untuk mendapatkan prasasti yang baru, dan tidak ada yang bisa menolong lagi. Solusinya adalah dengan mengikhlaskan koin Pi hilang. Wow, ini ngeri ya. Jadi kalau sudah kita hilang sekali terus bikin lagi, itu udah di sini dikatakan nggak bisa ya, sudah tidak bisa lagi untuk mendapatkan prasasti yang baru, dan tidak ada yang bisa menolong lagi. Waduh, ini sudah diberikan kesempatan ya, intinya seperti itu sama Kortim. Kalau bagi yang lupa ada kesempatan 1 kali. Tapi kalau memang yang sampai lupa lagi gitu loh, itu udah solusinya adalah dengan mengikhlaskan koin Pi hilang katanya, karena tidak ada yang bisa menolong lagi gitu ya, karena hilang lagi. Mungkin ya itu ya salah satunya menghambat juga gitu loh. Ini serius dong gitu kalau misalnya Kortim ngomong. Jangan bercanda, ini tuh bukan proyek yang bisa dikatakan buat canda-candaan gitu ya. Itu kalau dalam penyampaian gua sih ya memang kayak gini, ada ketawanya ya biar nggak terlalu tegang lah, seperti itu ya. Oke, di sini dituliskan tanda serunya banyak banget tuh, sangat penting. Jika sudah mendapatkan prasasti yang baru, langsung masuk ke menu mainnet checklist, klik poin nomor 3, masukkan prasasti yang baru lalu konfirmasi. Dan jika CoinPay sudah migrasi ke wallet, cara ini sudah tidak berfungsi lagi untuk mengembalikan CoinPay yang sudah bermigrasi ke wallet Pi sebelumnya, hanya untuk mendapatkan koin Pi yang akan bermigrasi berikutnya. Oke, ini jawaban kasus dari yang tadi remahan koin ya. Dia lupa prasasti lama itu, seperti itu. Jadi bisa dibuat gitu kan, tapi
tidak bisa menyelamatkan koin Pi yang ada di dompet lama. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut, ada sedikit lagi nih. Ini balasan dari balasan untuk Kim Sukses Chat. Jika ganti alamat wallet baru tapi koin Pi sudah migrasi ke wallet Pi yang lama, maka alamat wallet Pi yang baru hanya untuk mendapatkan koin Pi yang akan migrasi berikutnya. Tidak bisa untuk mendapatkan koin Pi yang sudah masuk ke wallet Pi yang lama. Nah, ini sebuah penegasan ya di sini. Wow, ngeri. Makanya jangan sampai, jaga ya. Itu Dokter Nicholas sampai nggak tahu berapa kali sudah mengingatkan kita semua, saling mengingatkannya, jaga prasasti, jaga prasasti. Makanya ini penting banget, karena ya buat apa kalau misalkan kita open minded tapi prasasti lupa dan tidak bisa ada koinnya atau koinnya hilang gitu ya. Itu jadi ya sudah, mau gimana lagi, moderator saja tidak bisa bantu gitu kan, core team saja tidak bisa bantu. Itu resiko kita juga sendiri yang ceroboh lah mungkin kan gitu. Oke, informasi kali ini gua rasa cukup jelas ya. Untuk semuanya gua juga sama mengingatkan gitu, tetap jaga prasasti, jangan sampai jatuh. Bahkan di hari-hari sebelumnya gua tuh yang lama-lama lah, pokoknya di video kapan tahu itu gue udah ngomong, kata gue nih, bagi yang punya bocil ya kan, anak kecil kan nggak tahu tuh main HP, barangkali main game atau main TikTokan kayak gitu, nggak tahu, kehapus tuh, aduh aplikasinya, jangan sampai ya kan. Jadi jaga tuh bener-bener bukan prasasti dalam artian tanda kutip ya, sekedar prasasti saja, tapi ya Pi browsernya kita jaga, terus aplikasi Pi networknya juga kita jaga ya. Oke, seperti itu. Pokoknya semaksimal mungkin lah jaga, sampai ke HP-nya jaga juga. Oke ya. Thank you buat semua yang selalu stay di channel Mang Adun. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Itu nanti di kesempatan yang berikutnya bakal gua bahas lagi, ada update terbaru dari Pi Network, insya Allah ya gitu. Oke ya, thank you buat semua yang udah ngobrol, like, komen, subscribe juga, thank you banget. Yang membagikan video gua dikira bermanfaat buat yang lain, itu thank you ya, ke Facebook apa ke grup-grup WhatsApp, silahkan. Yaudah ya, semoga videonya bermanfaat. Gua Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.